Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dengan NIM 415250100032. Yang terhormat Ibu dosen Sarwati Rahayu, STM MSI. Jadi di sini kita bakal menjawab soal UTS konsep dasar pemrograman. Nah, soal nomor 1 itu diketahui P sama dengan 2, Q sama dengan 3, dan R sama dengan 4. Lalu diberikan algoritma P sama dengan P plus 2, Q sama dengan 3, R sama dengan P plus 4. Jika nilai Q sama dengan P, Q plus R, berapa nilai masing-masing P, Q, R sekarang? Nah, jadi P itu sama dengan P plus 2, lalu Q sama dengan 3, dan R sama dengan P plus 4. Oke, karena diketahui itu P sama dengan 2, langsung aja kita tulis 2 plus 2 sama dengan 4, Q langsung aja, dan R sama dengan, karena udah diketahui nih P itu 4, jadi kita langsung tulis saja 4 plus 4. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Q. Nah, Q itu sama dengan P ditambah Q ditambah R. Oke, langsung kita masukin aja nih nilai yang kita tadi udah cari. Ini 8, sorry. Nah, kan tadi P itu 4, Q itu 3, dan R itu 8. Jadi tinggal dijumlah aja, 4 tambah 3 tambah 8 jadi 15. Oke, kita udah tahu nilai Q. Jadi berapa sih nilai masing-masing P, Q, R? Nah, nilai P nya itu sama dengan 4, Q nya sama dengan 15, dan R nya itu sama dengan 8. Oke, mungkin ini jawaban dari nomor 1. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah yang diketahui itu A sama dengan 1000. Nah, lalu B 0 dan C 0. Nah, A nya itu udah memiliki air di dalam wadah 1000 mili. Ini terisi penuh, dan B itu masih 0 dan mempunyai kapasitas 250 mili, dan C itu memiliki 350 mili. Nah, yang ditanya itu perlu berapa langkah agar wadah C mendapatkan air sebanyak 300 mili. Nah, buat algoritmanya. Nah, langsung kita kerjakan. Jadi karena yang diketahui itu A udah memiliki isi sebanyak 1000 mili, dan B nya itu belum ada, dan C nya itu belum ada. Jadi langkah pertama itu sama dengan A ke C. Jadi A nya itu dikurang ke C, jadi hanya sisa 650, B nya masih 0, dan C nya sudah terisi penuh 350. Lalu langkah kedua itu C ke B. Nah, karena C ke B, A nya itu masih tetap 650. Nah, kita tinggal pindahin aja nih ke B. B nya itu 250 kan tadi kita 250. Lalu ini tinggal dikurang 250, jadi C sisa 100 mili. Langkah ketiga tuh B ke A. Jadi tinggal dipindahin aja nih, jadi ditambahkan A nya itu 650 ditambah 250 sama dengan 50 tambah 50 100 1789. Jadi A nya itu 900, B nya 0 karena udah dituang semua ke A, dan C nya masih tetap 100. Lalu kita lanjut ke langkah keempat. Nah, langkah keempat itu
nuangin C ke B. Nah, tuang ke sini. Jadi C ke B ya tadi. Nah, A-nya masih tetap 900, B-nya 100, dan C-nya masih tinggal 0 karena sudah dituang ke B. Lalu lanjut langkah 5. Nah, langkah 5 itu kita nuangin A ke C. Karena C-nya 0 kita isi. Nah, 900 dikurang 350. 900 dikurang 350 berarti 550. 550. B-nya masih tetap 100. C-nya sudah terisi 350. Lanjut 6. Nah, angka 6 itu C ke B. Jadi kita ngisi B lagi nih. C ke B. A-nya masih tetap 550. B-nya udah terisi penuh jadi 250, dan ini 350 dikurang 350 dikurang 250. Jadi 350 dikurang 250 itu ini habis, ini sisa 1. Oke, jadi tinggal 100. C-nya itu 100. Lanjut langkah ke-7. Langkah ke-7 itu kita B ke A. Nah, B ke A. Nah, kita tinggal pindahin nih. Ini berapa ya? 50 ditambah 250. Ini jadi 100. Dan 5678 jadi 800. Nah, A-nya itu 800, B-nya itu 0, dan C-nya masih tetap 100. Oke, langkah ke-8 tuh, ke-8 itu adalah C ke B. Oke, angka ke-8 itu C ke B. Nah, kalau ini kan masih tetap angkanya masih 800, B-nya jadi 100, dan C-nya itu habis 0. Lanjut langkah ke-9. Angka 9 itu kita A ke C. Karena kita mau ngisi penuh wadah C. A ke C. Jadi A sama dengan 800 dikurang 350. Hasilnya 0. Ini pinjam 1 ke sini. 10 kurang 550, 3 450. Oke. A-nya dapat 450. B-nya tetap 100, dan C-nya itu 350 karena limitnya segini. Oke, lanjut angka 10. Nah, angka 10 ini kita tinggal luang C ke B. Nah, C ke B itu A-nya tetap 450, B-nya jadi penuh 250, dan C-nya sisa 300. Nah, jadi untuk mendapat mendapat air sebanyak 300 mili di wadah C itu kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 langkah untuk mendapatkan 350. Oke, di sini kita bakal melanjutkan menjawab soal nomor 3. Yang soalnya itu diberikan nilai alas dan nilai tinggi, di mana nilai-nilai tersebut diproses sehingga didapat nilai luas. Oke, lanjut. Kita disuruh sama soal ini untuk membuat pseudocode dan flowchartnya. Oke. Di sini saya akan membuat flowchartnya terlebih dahulu. Flowchart. Oke. Di dalam flowchart itu kita harus menulis mulai dan selesai yang dilambangkan oleh
oval. Setelah mulai, kita tarik garis ke bawah. Jangan lupa diberi arahnya. Kita input nilai alas. Oke. Nah, karena di soal belum diketahui alasnya berapa, kita memakai logo jajar ganjang ini. Setelah input alas, kita menginput nilai tinggi. Nah, setelah itu kita memproses atau memasukkan rumus yang dilambangkan dengan persegi panjang. Kita memakai rumus luas segitiga, yang dimana luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Oke. Selanjutnya kita menampilkan hasil dari luas itu. Tampilkan hasil luas. Dan selesai. Yang dilambangkan seperti mulai tadi. Nah, lanjut kita membuat pseudocode. Nah, sama dengan flowchart, kita menulis mulai terlebih dahulu. Setelah mulai, kita deklarasi nilai dari alas, tinggi, dan luas. Nilai alas, tinggi, dan luas. Jangan lupa diberi float. Nah, apa sih guna float itu? Float itu untuk memuat desimal nanti di saat kita memasukkan rumus. Nah, habis deklarasi alas, tinggi, luas, kita cetak, masukkan nilai alas. Nilai alas. Nah, setelah masukkan nilai alas, baca alas. Nah, setelah itu deklarasi nilai tinggi. Benar-benar. Kita langsung cetak karena udah dideklarasi sini. Kita langsung cetak. Masukkan nilai tinggi. Lanjut, oke. Setelah itu sama seperti sebelumnya, tulis baca tinggi. Oke. Setelah ini kita memasukkan rumus dari luas segitiga itu. Jadi luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi.
habis itu dicetak. Cetak luas dari segitiga yang sudah kita program ini. Luas segitiga ini plus setelah itu selesai. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu buatlah flowchart dari codingan yang diberikan. Nanti soalnya saya kasih di video. Yang pertama-tama kita tulis mulai seperti biasa. Jangan lupa dikasih oval. Lalu kita tarik garis. Lalu kita tulis deklarasi variabel A, B, dan C. Si variabel A, B, dan C. Kita pakai yang ini. Selanjutnya kita buat input dari baca A, yang A, B, dan C. Input A, input B, dan input C. Jangan lupa kita kasih setelah ini kita apa ya namanya ya, bikin belah ketupat. Belah ketupat itu diisi dengan A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Besar dari B dan A lebih besar dari C. Kita buat belah ketupatnya. Oke. Selanjutnya kita tarik garis. Oke. Ini ke sini. Oke. Selanjutnya kita buat jika ini max A sama dengan A ya. Kita buat ini jika ya ini, dan jika tidak ke sini. Kita turun lagi. Kelihatan nggak ya? Jika tidak. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini lagi. Yang ini jika B lebih dari A dan B dari C. Jika ya jika tidak kemana ya biar muat. Oh, jika tidak ke sini aja deh. Aduh. Jika tidak ke sini. Ini kita buat seperti ini lagi untuk yang C. Jika C lebih dari, berarti jika C lebih dari A sama dengan C lebih dari A dan C lebih dari B lebih dari. Nah, jika dia
Oke, selanjutnya kita tampilkan bilangan terbesar. Selanjutnya kita beri bilangan terbesar. Lalu tampilkan ya. Sorry. Nah, selanjutnya tampilkan bilangan adalah positif. Di sini deh. Tampilkan jika ini tidak, berarti bilangan positifnya negatif. Nah, selanjutnya kita buat ini lagi, belah ketupat lagi. Nah, belah ketupatnya itu diisi dengan max kurang dari 0. Max kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita selesai. Kita cetak baru selesai. Kita cetak baru selesai. Nah, jadi mana jika tidak ya? Oh, tidak, ini jika ya, jika tidak. Ini jika dah, ini selesai. Saya jangan lupa kasih ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.